Setelah sekian lama bungkam dan menghilang, RK, mantan gubernur Jawa Barat, akhirnya muncul dan speak up terkait pusaran kasus menerpa kehidupannya. Dengan gentleman, RK memohon maaf kepada semua pihak yang terdampak atas kegaduhan kasusnya. Yang utama dan paling pertama, RK meminta maaf dan membuat pengakuan dosa kepada istrinya Atalia Praratya. Saya mengakui selama 29 tahun pernikahan, saya banyak melakukan kekhilafan dan dosa kepada istri saya, Atalia. Sehingga perpisahan ini adalah hak beliau untuk bahagia dalam hidupnya tanpa ada saya di dalamnya. Permohonan maaf untuk Ibu Atalia dan teriring doa terbaik dari saya. Kalau Pak Ridwan Kamil meminta maaf kepada Ibu Cinta, saya kira itu lumrah dan wajar. Kenapa? Ya tidak ada rumah tangga yang sempurna. Dihadiri oleh Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil. Pada dasarnya beliau-beliau ini sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Tak hanya kepada Atalia Praratya, RK juga meminta maaf kepada ibu kandungnya dan anak-anaknya. Saya juga memohon ampun kepada ibunda saya atas segala khilaf dan dosa sebagai anak yang mungkin mengecewakannya. Saya juga memohon maaf kepada anak-anak saya yang terdampak oleh peristiwa-peristiwa yang tidak sepenuhnya dipahami oleh mereka. Selain kepada istri, anak, dan ibunda, RK juga meminta maaf kepada pihak yang terbawa dan terdampak dari kasus ini. Benarkah para pihak itu adalah Lisa Mariana, Aura Kasih, dan Safa Marwah alias Intan Deyatiana, deretan perempuan yang diduga menjalin hubungan terlarang dengan RK? Saya juga memohon maaf kepada pihak-pihak lain yang terbawa dan terdampak dalam rangkaian peristiwa-peristiwa pribadi saya. Sepenuhnya kesalahan dan kekhilafan ada di saya. Saya secara pribadi mengapresiasi karena bentuk dari apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil itu bentuk gentleman. Permohonan maaf dan pengakuan dosa RK itu ditanggapi biasa saja oleh istrinya, Atalia Praratya. Atalia sudah kehilangan dua pria terbaik dalam hidupnya dan tak takut kehilangan RK, malah terlihat asyik dengan kesibukannya dan temu kangen dengan bestinya. Kami pastikan tidak ada yang namanya pihak ketiga. Jadi ini murni ya karena keinginan kedua belah pihak. Kalau pemicu karena ini ranahnya privat ya dan ada aturan yang mengatur, jadi kita tidak bisa publish terkait sebab akibat. Kalau Atalia Praratya sudah mati rasa pada RK, Lisa Mariana justru kebalikannya. Lisa diduga menjalin affair dengan RK, malah makin nyinyir menyindir kepada Aura Kasih yang juga diduga jadi selingkuhan RK. Seolah kalah pamor sama Aura Kasih, Lisa juga memposting body goals-nya yang masih aduhai. Harta tahta beraura. Lantas, apakah Aura Kasih akan menyusul jejak Lisa Mariana yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus tindak pidana korupsi biaya iklan Bank BJB sebesar 222 miliar rupiah yang menyeret nama RK sebagai mantan gubernur Jawa Barat? Kita ikuti perkembangannya. KPK terbuka kemungkinan ya untuk melacak kemana saja aliran uang dari TPK, dugaan tipikor dalam pengadaan iklan di BJB ini. KPK juga telah memeriksa saudari LS atau LM. Kita mendalami apakah ada aliran-aliran uang dari Pak RK kepada saudari LM ini. Tentu terbuka kemungkinan untuk KPK kemudian melakukan pemanggilan kepada saudari AT. Persiapannya sebagai saksi, saya bakal kooperatif menjelaskan sedetail-detailnya.
Kasus hukum antara istri Siri Inara Rusli dan istri sah Wardatina Mawa yang saling lapor di polisi ternyata sudah memasuki babak baru yang semakin panas. Inara yang melaporkan Mawa ke Barreskrim Polri dengan tuduhan ilegal akses sudah berproses. Inara bahkan menjadikan Insanul Fahmi, suami Siri dan suami sah Mawa sebagai saksi. Dan Insan pun pasang badan membela sang istri Siri yang mempolisikan istri sahnya. Hari ini saya datang ke Barreskrim untuk melengkapi bukti-bukti ya bahwasanya terjadi illegal access. Berharap nanti pelaku-pelakunya segera ditangkap. Saya yakin sebenarnya di sini yang jahat bukan Mawa, tapi yang jahat di sini orang-orang di belakang Mawa. Sebut saja siapa pihak yang jangan main lempar aja, sebut aja siapa yang dimaksud gitu. Kalau dari kami, kalau memang dia mau membicarakan perdamaian ya ayo kita terbuka gitu kan dari awal memang kalau mau damai tapi proses hukum juga pasti jalan. Dibuka aja lah di penyidikan lah, datang aja makanya ke Polda Metro untuk pemeriksaan, jangan nggak datang tapi di luar langsung ngomong gini gitu. Selain memberikan keterangan sebagai saksi dan pasang badan membela laporan polisi istri Siri, Insan juga dikabarkan siap mengikuti jejak Inara mempolisikan Mawa ke Barreskrim Polri. Oh enggak, itu hoax sih, itu hoax. Ya, jadi nggak ada. Kemarin kan cuman ngupload aja kayak gitu kan. Aku cuman pengen tahu orang-orang di belakangnya siapa aja. Jadi nggak mungkin lah aku ngelaporin istri aku sendiri, masih sayang. Perkembangan hukum Inara versus Mawa di Barreskrim Polri ternyata menguak fakta mengejutkan. Rekaman CCTV Inara Insan berdurasi 2 jam itu ternyata disebarluaskan dan diperjualbelikan orang dalam dan terdekat Inara dengan motif ekonomi. Diduga mantan suami Inara Virgon dan istri sah Insan Mawa membeli rekaman CCTV tersebut. Dan Mawa menjadikan rekaman CCTV itu sebagai bukti laporan polisinya di Polda Metro Jaya. Fakta ini diungkapkan Insan dan Viola, sahabat Inara, yang juga memberikan keterangan kepada polisi sebagai saksi. Ya, pekerja, karena mereka satu manajemen. Patut diduga mungkin saya kasih tahu inisialnya yang pertama A, yang kedua V, yang ketiga M, keempat P, kelima N. Mungkin diperjualbelikan karena mungkin itu menarik, karena sekarang memang lagi viral ya. Tapi saya berharap nanti itu biar jadi tugas Bapak penyidik saja yang baik hati buat ngebuka semua. Lumayan kaget sih pastinya, karena memang dari orang terpercaya yang selama ini memang dipercaya buat melakukan aktivitas apapun dan dipercaya juga bisa jadi teman curhat dan lain-lain. Komplotan apa ya? Kita juga menanggapinya juga ya sebenarnya ya agak ketawa juga gitu. Kita pun nggak ngerti maksudnya tuh komplotan apa gitu, seperti apa. Jadi harusnya kalau emang dia mau ngomong ya jelas aja lah siapa gitu kan, siapa yang dia tuduh, tahu aja sama kita. Kasus Inara versus Mawa di Barreskrim Polri berkembang pesat, begitu pula dengan kasus Inara versus Mawa di Polda Metro Jaya. 22 Desember 2025, Inara diperiksa sebagai saksi atas laporan Mawa. Dan hari ini, 24 Desember 2025, Inara akan kembali diperiksa polisi sebagai pelapor. Saudari IR akan hadir besok. Besok 24 dan 24 ya? 24. Itu IR sebagai pelapor. Selang 2 hari kemudian, tepatnya 26 Desember 2025, giliran Insan yang akan dipanggil penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan Mawa dan Inara. Saya juga saksi dengan inisial IF, ya IF, meminta penundaan klarifikasi di schedule ulang ke tanggal 26 Desember juga. Untuk saudari IR-nya itu tanggal 22 Desember kemarin. pencabutan laporan Itu benar sama Dari mana? IR, Yang mana? IR yang sebagai pelapor. IR sebagai pelapor. Belum ada. Sebenarnya kemarin itu nggak tahu ya, aku nggak nerima surat. Kayaknya kemarin itu suratnya telat atau mungkin nyampainya ke orang lain dulu baru nyampe ke akunya telat. Jadi ya insya Allah kalau udah dapet ya kemarin kita bakal hadir sih. Tapi belum tahu sih, kayaknya ini sekitar awal tahun mungkin atau gimana nanti. Coba. Oke, jadi nggak mangkir ya? Enggak. Insya Allah kita tetap ikutin prosedur hukum yang berlaku.
dan Lesti Kejora kesal atas ulah netizen yang mengungkit masa kelam rumah tangganya. Isunya, ada oknum netizen yang disebut-sebut menyindir Bilar soal kasus dugaan KDRT yang dulu sempat ramai dan menghebohkan publik. Melalui kuasa hukum, keduanya juga berencana akan mengadu ke jalur hukum jika netizen yang belakangan diketahui istri seorang anggota kepolisian tak segera memberikan kejelasan. Apabila kita memperhatikan sosial media dari klien kami, Mas Rizky Bilar sempat men-spill ya terkait adanya istri seorang anggota polisi yang memberikan makian ataupun ucapan yang tidak menyenangkan kepada klien kami, begitu. Nah, dari materinya sendiri memang masih membahas terkait hal-hal yang dulu, yang dimana tentu ini cukup mengganggu dari klien kami, sehingga kami kemarin sempat menyampaikan teguran secara tidak langsung ya melalui akun Instagram resmi kantor kami kepada yang bersangkutan. Jadi setelah dilakukan penelusuran kemarin diketahui istri dari anggota polisi ini di mana suaminya berdinas di Polres Seruyan di bawah naungan Polda Kalimantan Tengah, sempat membuka komunikasi kepada kami, menyampaikan permohonan maaf dan sebagainya. Namun itu pembicaraannya tiba-tiba terputus, di mana hingga saat ini yang bersangkutan belum menghubungi kami kembali, kemudian menyampaikan bahwa handphonenya tiba-tiba dihack. Pas lihat profilnya, walah pantesan toh. Menurut kuasa hukumnya, pelaku sempat berkomunikasi dengan pihak Bilar dan minta maaf, walau tak lama kemudian mengaku HP serta akun media sosialnya diretas. Namun Rizky Bilar yang terlanjur kesal akhirnya membuat pernyataan perihal kejadian yang dialaminya saat itu. Bukan hanya Rizky Bilar, Lesti Kejora juga disebut-sebut terganggu dengan ulah netizen nyinyir kali ini. Itu sebabnya ia menunggu itikat baik pelaku. Jika tidak, keduanya bersiap menempuh jalur hukum agar pelaku jera. Dari Mas Bilar kemarin menyampaikan akan tetap terus menempuh upaya hukum jika itu memang memenuhi unsur seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya, karena memang kan seperti yang kita ketahui hal-hal yang sudah lama selesai itu kembali diungkit tanpa ada mekanisme hukum yang jelas. Jadi tentu hal ini Mas Bilar menyampaikan keberatannya karena hal itu terus-terusan diungkit sehingga mengakibatkan image dari Mas Bilar sendiri kan jelek gitu. Kami belum mengetahui karena pembicaraan tersebut belum sejauh itu. Yang penting saat ini kami berfokus kepada prosesnya dulu. Kami pengen mendapatkan klarifikasi apakah itu nanti bisa dibantu melalui teman-teman media, melalui humas dari Polres Seruyan ya, dan ataupun melalui Polda Kalimantan Tengah begitu. Karena yang kami ketahui yang bersangkutan suaminya berdinas di sana. Ya, karena memang hal ini tidak boleh terus berulang. Hal ini juga menjadi sebuah pembelajaran ya kepada masyarakat untuk kita bersikap bijak dalam menggunakan sosial media. Kekesalan Rizky Bilar bermula ketika Bilar memposting aktivitasnya di media sosial. Tak lama kemudian, ia menerima pesan masuk berisikan kalimat yang mengungkit persoalan lama, yakni kasus dugaan KDRT yang dinilai sudah selesai, tidak relevan untuk dibahas di masa kini. Bahkan komentar bernada tidak pantas itu sempat diposting oleh Bilar melalui akun Instagram miliknya. Selain itu, Bilar berupaya menjelaskan sesuatu yang masih mengganjal di hati sejak ia dibebaskan dari jerat hukum atas kasus dugaan KDRT yang menghebohkan di akhir September 2022 silam itu. Gue sebetulnya malas ya ngebuka-buka ini ya, cuma karena udah dikorek lagi, udah sekalian aja gue kasih satu clue lagi yang gak banyak orang tahu, dan akhirnya gue buka hari ini ya. Jadi saat istri gue sengaja mempercepat kepulangannya untuk menyelamatkan gue dalam tanda kutip, ya udah layaknya suami istri yang udah sekian lama gak ketemu, kita melepaskan kerinduan, kita kangen-kangenan, peluk-pelukan. Nggak lama kita disamperin sama salah satu petugas dan bilang begini, Mbak Lesti, Mas Bilar, tolong agak berjauhan ya, nanti disangka orang gini. Coba itu gimana maksudnya? Coba silakan kalian menyimpulkan. Dan gua berani mempertanggungjawabkan omongan gua saat ini.
Keinginan DJ Panda berdamai dengan Erika Carlina menjadi kenyataan. Mantan kekasihnya itu sudah mencabut pelaporannya terhadap DJ Panda terkait kasus dugaan pengancaman. Pihak kepolisian melalui Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonal Simanjuntak membenarkan jika terlapor telah menempuh langkah restoratif justice. Ia menjelaskan bahwa pihaknya juga telah menerima permohonan pencabutan laporan tertanggal 18 Desember 2025. Dapat kami sampaikan pada kesempatan baik ini bahwa pihak terlapor dari pihak terlapor GSS ya atau inisial GJP itu benar mengajukan permohonan restoratif justice yang mana juga melampirkan surat perjanjian damai antara terlapor dan pelapor. Pihak kepolisian menyambut baik langkah damai yang dilakukan kedua peseteru. Di sisi lain, sepertinya Erika tak tega menjebloskan DJ Panda ke penjara setelah sebelumnya menyaksikan kesungguhannya menyesali perbuatan pria yang sempat singgah di hatinya itu. DJ yang bernama asli Giovanni Surya Saputra itu bahkan dengan penuh kesadaran mengakui penyesalan sekaligus meminta maaf secara terbuka di hadapan publik. Saya atas nama Giovanni Surya Saputra memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak Erika Carlina karena saya telah khilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke grup WhatsApp. Bukan hanya memamerkan rona wajah sesal dan memelas, DJ Panda juga dengan tegas mengumbar janji-janji untuk memperbaiki diri agar Erika benar-benar memberi kesempatan untuk berdamai. Hasilnya, Erika langsung mencabut laporan. Saya berjanji bila Erika memberi kesempatan saya untuk bisa berdamai dan Erika mencabut laporannya, saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Sikap Erika Carlina jelas berubah 180 derajat. Sebab sebelumnya, Erika begitu bersemangat ingin memenjarakan DJ Panda, bahkan berujar tak ada ruang damai untuk pria yang menyakiti hatinya itu. Perubahan ini jelas menimbulkan segudang tanya, mungkinkah Erika sepakat untuk berdamai antara sejumlah syarat yang diajukan Erika siap dipenuhi DJ Panda? Atau benarkah Erika mencabut laporan juga karena tak ingin ayah biologis anaknya di penjara? Sementara itu, pasca mencabut laporan, Erika terlihat santai bersama dengan anak sematawayangnya, Baby Andrew, ke Pulau Dewata, Bali untuk pertama kalinya. Bisa jadi kelanjutan dari pencabutan pelaporan karena masih ada kemungkinan Erika akan mempertemukan DJ Panda untuk bertemu anaknya. Jadi patut. Iya. Gimana perasaannya? Oke aja. Gak ada rasa-rasa bagaimana gitu, mantan kekasih? Enggak. Pemirsa, drama yang memang gak layak untuk dikonsumsi oleh halayak ramai ini akhirnya ditutup dengan damai. Erika Carlina cabut laporan usai DJ Panda minta maaf dan mengakui kesalahannya di depan publik. Soal ada atau nggak ada syarat, katanya sih biarlah menjadi ranah pribadi. Ya, kalau ngomong soal ranah pribadi, harusnya masalah mereka berdua ini menjadi ranah pribadi sejak awal, ya kan ya? Tapi yang jelas pemirsa, langkah ini jadi pengingat buat kita semua. Yang namanya ego bisa diturunkan, tapi masa depan anak tetap yang menjadi utama ya. Karena gimana pun juga, kedewasaan bukan soal menang atau kalah, tapi soal memilih jalan paling tenang untuk semua. Ya lagi-lagi kalau pengen tenang jalannya semua, nggak usah dibuka-buka aibnya ya kan ya. Nah sementara kasus lama kembali diungkit justru membuka luka baru untuk Rizky Bilar dan juga Lesti. Demi melindungi keluarga, mereka akhirnya tegas ambil jalur hukum. Hayo, sekali lagi hati-hati dengan jari-jari yang main sosmed ya. Ngekritik boleh, tapi empati dan etika tetap menjadi numero uno. Oke, selamat pagi semuanya, bareng sama Bang Robi siap kasih vitamin G alias gosip. Di mana lagi kalau bukan di obrolan seputar selebriti. Selanjutnya pemirsa, Mulan Jameela jadi sorotan di pengajian 4 bulanan yang digelar oleh Alisa dan juga Al Ghazali. Ada apa sih kira-kira? Bersama kabar update after the break, ada juga nih kabar dari Jule. Lagi-lagi Jule ya. Selanjutnya seperti apa kabarnya? Tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti. Aku titipkan
saja temuan netizen di tengah momen manis pasangan Alyssa Dagise dan Al Ghazali saat gelar pengajian 4 bulanan kemarin. Setelah heboh Maya Estianty tertangkap kamera tak ramah saat berjabatan dengan Mulan Jameela, kini giliran Al Ghazali yang kedapatan melewati ibu sambungnya itu saat prosesi sungkeman. Lihat saja usai sungkem dengan Bunda Maya, mama mertua, Al melewati Mulan Jameela yang duduk tepat di samping mertuanya. Al lebih pilih sungkem terlebih dahulu pada ayahnya, Ahmad Dhani, kemudian papa mertuanya, Richard Dagise. Mulan jadi orang terakhir untuk Al sungkem. Menjadi doa dalam kehidupan kami semua. Terima kasih putraku. Terima kasih kekasih hatimu. Baik-baik semuanya. Tak cukup sampai di situ, netizen juga menyoroti Mulan di momen sungkeman. Niat hati ingin mengabadikan momen Al dan Alyssa, Mulan justru menghilangkan momen hikmat pengajian. Lagi-lagi Mulan selalu dianggap salah. Inikah harga yang harus dibayar Mulan sebagai imbas dari hubungan terlarangnya dengan Dhani saat Dhani masih dengan Maya? Momen membahagiakan kemarin sekaligus jadi kesempatan Al Ghazali memberi buket bunga untuk Mama Estianty dan mertuanya Risa Dewi. Ya, hanya Bunda Maya dan Mama Risa, bukan Mulan Jameela. Selamat Hari Ibu, ya Allah romantis banget. Pas banget hari ini juga. Nggak Alyssa, nggak ibunya dikasih. Iya dong. Mama Risa juga dong Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Kita berdua bunganya. Oh, makasih. Foto. Selamat Hari Ibu Mama Risa. Selamat Hari Ibu. Bunda Maya, Oda. Oh, ada. Kemarin panggilannya apa ya? Aku Nana. Selamat Hari Ibu Nana. Lebih space lagi. Hah? Kulitnya lebih space lagi. Di sisi lain, kecantikan Alyssa benar-benar bikin netizen pun kagum. Tak sabar melihat kecantikan bayi perempuan Al dan Alyssa yang ramai disebut bakal jadi bayi tercantik di tahun 2026. Kalau netizen saja udah nggak sabar, apalagi Bunda Maya yang sejak awal kuat feeling bahwa Alyssa mengandung anak perempuan. Senang karena akhirnya akan mendapatkan, insya Allah doain aja bahwa kita akan mendapatkan cucu perempuan. Pengalaman pertama karena aku belum pernah ada bayi perempuan. Apalagi anaknya cewek nih Bu. Ya. Siapa sih kayak mau nggak sabar mau Nggak sabar mau dandanin. Udah siapin perintilan. Pertama sebenarnya aku dapetnya cewek, cuman lihat perutnya lama-lama kok kayak cowok. Tapi harusnya ikut terus feeling ya, cuman ya udahlah cowok cewek sama aja. Udah mulai ya? Kak, kamera udah on, lagi minum apa sih? Wah, oh, halo pemirsa di rumah. Ini loh, saya lagi minum yang satu ini nih. Si kolagen dari Sido Muncul. Kolagennya udah tripeptide loh. Dan kalau kata dokter kulit aku, kolagen tripeptide itu kolagen yang paling mudah diserap oleh tubuh kita. Dan penyerapan kolagennya lebih maksimal dan juga cepat. Jadi, bikin kulitnya lebih kenyal dan juga sehat. Masa sih Kak? Aku juga minum kolagen loh. Tapi biasa aja, gak ngefek apa-apa tuh. Tuh, lihat deh. Malah masih kusam juga kulit aku. Udah pasti salah minum tuh. Pasti minumnya bukan yang ini. Cobain mulai sekarang minum kolagennya ganti dengan si kolagen dari Sido Muncul. Ada vitamin C 1000 mg dan juga gabungan kolagen tripeptide 500 mg plus vitamin C yang terbaik cuman ada di si kolagen dari Sido Muncul. Kolagen yang paling tepat, terbaik, pasti terserap. Lihat tuh kulit muka aku, glowing kan? Wah iya juga ya. Aku boleh cobain gak Kak? Jelas dong boleh. Sini sekalian ya aku bikinin buat kamu. Nyeduhnya gampang banget. Tinggal tuang aja ke dalam air yang udah diisi es batu.
Terus tinggal di shake-shake gini deh. Iya, gampang banget ya larutnya. Nah, itu adalah ciri-ciri kolagen yang bagus. Gampang larut, jadi gampang diserap oleh tubuh. Cobain deh. Rasanya enak banget ya Kak. Seger kayak minum jus strawberry lemonade. Sugar free lagi. Nah, buat pemirsa obrolan seputar selebriti, cobain deh rutin minum si kolagen setiap hari 2 kali. Biar kulit kenyal, segar, dan juga glowing. Kamu bisa beli di apotik, toko obat terdekat, atau official store Sido Muncul di marketplace. Wah, kalau gitu aku mau stok deh biar bisa rutin minumnya. Wajib dong. Yang pasti, minum si kolagen dari Sido Muncul, kolagennya terserap maksimal, bikin kulit kenyal. Sudah sakit diumbar kemana-mana karena merasa dihianati kekasihnya, Alia Balkis alias Aya harus kembali menelan kecewa yang lebih dalam. Bagaimana tidak, karena Aya ternyata hanya dianggap teman biasa saja oleh Yusman Kusuma alias Yuka. Hal ini diungkap langsung oleh Aya lewat video singkat di akun media sosialnya. Jika benar selama ini Aya hanya teman buat Yuka, lantas mengapa Yuka sempat effort untuk klarifikasi dan bantah punya hubungan dengan Julia Prastini alias Jule? Belum lagi Yuka di depan Irfan Hakim bahkan pernah mengakui bahwa ia benar-benar jatuh cinta pada Aya sejak awal mengenal lewat akun media sosial. Di mana janji manis Yuka? Kemarin Yuka bilang Jule hanya teman biasa. Tapi dalam hitungan hari, Yuka justru merasa Aya hanya sebatas teman. Sudah terjule-julekah Yuka? Yusman Kusuma. Pertama-tama, gue sama Jule itu cuma teman biasa aja. Kalau soal yang kemarin rame tentang gue ganti nomor kontak di HP gue, iya, gue akuin itu benar. Tapi perlu gue lurusin, itu bukan karena ada hubungan aneh atau apapun. Awal mula sebenarnya ini dari masalah internal gue sama Aya yang udah kurang baik. Wajar aja kalau misalnya kita jadi sensitif. Gue cuma takut ini jadi makin ribet atau jadi salah paham. Apa cuma pacaran aja? Diam Ki, lu jadi saksi. Saya terima. Aduh. Harusnya ada ya, tapi nggak sekarang juga sih. Oke. Bunda, kita lagi berjuang ya. Semoga kamu bisa pahamin dan sama-sama terus. Ya, oke. Aku tunggu. Aku tunggu. Oke, terima kasih sayang. Tapi di sisi lain, netizen justru semakin yakin bahwa Aya lah yang selama ini kegeeran dan terlalu drama. Aya juga mungkin terjebak dalam lingkaran perselingkuhan pertemanannya sendiri. Lagi-lagi pemirsa, Alia Balkis dibuat nyesek banget sebegitu dalamnya ya. Yang dikira punya hubungan spesial dengan Yuka, ternyata dong cuma dianggap teman. Teman tapi mesra kalau kata orang zaman dulu ya. Dari panggilan yang gemes banget sampai konten bucin, rupanya beda makna di kepala masing-masing. Makanya jangan kegeeran. Apakah ini benar karena Yuka ya mulai terjule-jule? Ya kita nggak tahu sih ya. Yang jelas jangan kegeeran tanpa kejelasan. Biar nggak bucin sendiri ya. Sabar pokoknya. Selanjutnya pemirsa, ada kabar update dari Andre Taulani dan juga Natasha Rizky. Ada apa ya kira-kira? Berita selengkapnya sesaat lagi. Stay tune terus hanya di obrolan seputar selebriti. Pemirsa, rasa plong dan lega dirasakan Andre Taulani usai bercerai dari Rian Wartia Trigina. Andre terlihat ceria dengan status barunya duda 3 anak. Jadi duda keren, ia kini jadi incaran para wanita.
Tak sedikit netizen yang menjodohkan dirinya dengan sejumlah selebriti wanita, mulai dari Amanda Rigby, Natasha Rizky, dan yang terakhir dengan Ayu Ting Ting. Tidak sedikit yang menilai Andre dan Ayu memiliki chemistry manis saat beradu peran di sketsa komedi. Lantas benarkah karena keduanya sering bertemu dan cocok dalam hal bercandaan membuat keduanya dekat? Apalagi Ayu dan Andre juga sama-sama tengah mencari pasangan hidup yang cocok. Dia bukan seorang komedian tapi sekarang udah jadi salah satu komedian perempuan yang hebat. Terus ini soal janda apa dia mah ketawa aja, nggak baperan. Andre tidak memungkiri dirinya mengagumi sosok Ayu Ting Ting karena seorang artis yang luar biasa dalam berkarya dan berjuang untuk keluarganya. Pekerja keras menjadi salah satu tulang punggung keluarga juga. Iya, luar biasa. Benar. Kalau Bang Haji mau ngomong sesuatu buat Ayu apa? Hebat, perempuan kuat, dan menjadi contoh juga lah untuk perempuan-perempuan Indonesia yang mandiri ya, salah satu panutannya beliau ini. Ayu ya. Gitu, walaupun dia seorang perempuan, tapi kerja kerasnya luar biasa. Kendati warganet menjodohkan dirinya dengan sesama selebritas, namun diam-diam dan lepas dari sorotan awak media, Andre sudah memiliki pacar baru. Dan wanita yang masih dirahasiakan jati dirinya itu siap diajak keliling dunia termasuk ke London untuk mengunjungi putra pertamanya yang tengah studi di sana. Bilang dia nanti gantian ya, Lebaran, Papa ke sana. Ajak adiknya. Saat ini belum, tapi mungkin nanti ya kita nggak tahu. Semua itu kan Allah yang punya rencana. Lantas seperti apa kehidupan Andre pasca bercerai dari Erin? Benarkah demi anak-anak ia tetap menjalin komunikasi dengan mantan istrinya itu? Kita nikmati aja, kita syukuri, kita jalanin semua. Ini kan semua sudah Allah yang merencanakan. Anak-anak kan masih harus butuh perhatian orang tua. Ya, betul. Dan sampai kapanpun tetap harus bekerja sama walaupun kita udah nggak sama-sama. Sementara itu, Natasha Rizky yang sempat dijodohkan dengan Andre Taulany mengumumkan kesiapan memulai hidup baru setelah resmi bercerai dari Desta pada Juni 2023 lalu. Pernyataan itu menandai langkahnya untuk move on dari mantan suaminya di tengah harapan warganet agar keduanya kembali rujuk. Melalui papan pengumuman di akun Instagram Taulany TV, Natasha menegaskan dirinya siap membuka lembaran baru dalam kehidupan. Aku nggak tahu sih, beneran maksudnya ya nggak tahu sih, itu kan seliweran ya gitu, jadi nggak ngerti sih, kayak ya terserah lah mau dibikin apa, udah Allah alam aja. Bismillah aja, doain aja semoga Allah jaga aku sih, udah gitu aja, nggak mau terlalu banyak komen kayak gitu. Hal itu seolah sejalan dengan banyak pihak yang mendukung langkah Acha dan mengagumi Acha sebagai janda yang sering oke di Indonesia. Namun di tengah sorotan publik soal kehidupan pribadinya itu, Acha dengan jujur mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada sosok pria yang mengisi relung hatinya. Qadarullah belum ada, kalau ada please doain ya, semoga ada. Semoga Allah mudahin lah semuanya. Sama Acha kemarin bicara juga termasuk Pak Haji? Enggak lah, Acha bercanda itu konten-konten aja. Bahagia tanpa bersama. Pemirsa, Natasha Rizky akhirnya siap dengan lembaran baru dan move on dari kakak Desta ya. Meskipun nih sering dijodoh-jodohin gitu dengan artis yang lain dan disebut sebagai, mohon maaf ya, genders dengan spek paling oke banget versi warganet. Tapi kayaknya Acha ungkap hatinya itu kayaknya masih kosong gitu pemirsa. Belum ada isinya. Tapi yang pasti nggak kekuncikan Acha rapet-rapet ya. Yang pasti pemirsa, move on itu bukan soal buru-buru punya pasangan ya. Tapi soal berdamai dulu dengan diri sendiri dan siap saat jodoh benar-benar datang. Sekali lagi ya, jodoh benar-benar datang. Kita doain pokoknya buat Acha ya. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan terus obrolan seputar selebriti seperti biasa dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Saatnya sekarang aku, Robi, Purba pamit. Have a nice day.